Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah, episode yang ke-14. Ini adalah program yang melakukan kajian kritis terhadap narasi-narasi yang bersifat provokatif terhadap agama-agama, termasuk kepada agama Islam. Di dua episode yang terakhir, episode 12 dan 13, kita telah melakukan kajian kritis terhadap narasi yang mempermasalahkan atau mengatakan bahwa para penghafal Al-Quran itu tidak diperlukan lagi di era digital ini. Kita sudah melakukan kajian kritisnya secara logis, secara rasional, dan secara proporsional bahwa semua itu dibutuhkan. Satu, sebagai mekanisme untuk memelihara keotentikan Al-Quran, dan yang kedua, hafalan itu sendiri sangat bermanfaat untuk menjadi pondasi melakukan kajian kritis dan lebih mendalam terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Detailnya silahkan dilihat di dua episode yang terakhir. Hari ini kita akan mengambil satu topik yang menarik terkait dengan narasi yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama perang. Sumbernya kita ambil dari podcast yang sama, yaitu antara Ade Armando dengan Kumaila Hakimah. Mari kita dengarkan narasi yang mereka sampaikan di dalam podcast mereka berikut ini. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget ya. Cuman mungkin kita harus, yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya ya. Gitu. Ya. Itu ketika Nabi Muhammad yang menyebarkannya, kan soalnya nanti ada yang argumen Islam itu udah dari Nabi Adam gitu, nanti ada yang komentar. Gitu. Kita nggak masuk yang itu. Ya, ketika aku bilang awal Islam itu berarti ketika awal Nabi menyebarkan Islam. Ya. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Perang suku ya? Perang suku itu biasa, Okay. karena kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi ketika apa itu tribal? Suku, sangat kesuku-sukuan. Kan belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Ini abad ke-7 ya kira-kira. Betul. Ya? Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Nah, Islam dalam penyebarannya memang ada yang melalui diplomasi gitu ya. Jadi, akhirnya ada suku yang ngikut, tapi ada juga yang pakai kekerasan emang iya gitu. Kayak perang kalah terus ya udah di bawah bendera keislaman gitu, di bawah payung keislaman itu ada gitu. Sahabat sekalian, ada dua poin penting di dalam narasi ini. Yang pertama adalah ketika dikatakan bahwa di zaman Rasulullah masih hidup, suku-suku di zaman itu memang memiliki kebiasaan melakukan perang. Mereka sangat bersifat tribal atau kesukuan, dan kemudian kehormatan suku itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan cara menyelesaikannya seringkali adalah dengan melakukan peperangan. Ini poin yang pertama, dan kita memang melihat catatan sejarahnya. Tetapi poin yang kedua yang disampaikan di dalam narasi itu, dikatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah juga melakukan peperangan itu yang kurang lebih sama konteksnya dengan yang dilakukan oleh para suku itu. Nah, di sini yang harus kita kritisi, apalagi ketika dikatakan bahwa peperangan di zaman beliau itu terkait dengan penaklukan misalnya, atau terkait dengan menundukkan lawan-lawannya dengan melakukan kekerasan, dan kemudian ketika kalah mereka berada di bawah panji-panji keislaman. Saya kira itu yang harus kita kritisi di bagian berikutnya ini, tetapi kita dengarkan quote yang kedua terlebih dahulu untuk menegaskan ungkapan yang disampaikan di dalam podcast itu berikut ini. Tapi kan Islam sendiri secara etimologi artinya bisa damai, artinya bisa berserah diri. Jadi memang brandingnya tuh agama damai. Oke. Jadi tapi bagaimana mungkin ya kita mengatakan
dia adalah sebuah agama damai. Sementara tadi Mela sendiri menyebut nih, ya, dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Di narasi yang kedua ini kita melihat bahwa Kumaila terjebak oleh jawabannya sendiri terhadap Ade Armando. Bahwa di satu sisi katanya agama Islam ini adalah agama damai. Brandingnya adalah agama damai. Tetapi kemudian dipertanyakan, kalau itu agama damai, kenapa menundukkan lawan-lawan politiknya atau lawan-lawan dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu dengan menggunakan kekerasan? Nah, sahabat sekalian, kita perlu mengkritisi ini karena saya melihat jawaban Kumaila itu tidak menggambarkan apa yang terjadi dalam catatan sejarah, bahwa sesungguhnya Islam memang tidak disebarkan, didakwahkan dengan kekerasan, dengan perang. Itu adalah salah fatal, menunjukkan Kumaila tidak memahami betul background secara mendetail apa yang terjadi di dalam proses pengembangan, penyebaran, atau pendakwahan agama Islam itu di zaman Rasulullah. Mari kita lihat catatan sejarah kenabian atau perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa periode dakwah beliau itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah periode Mekah selama 13 tahun kurang lebih, dan periode Madinah selama 10 tahun. Kita lihat dalam sejarah yang pertama atau periode Mekah, sama sekali tidak ada terjadi perang. Yang terjadi adalah umat Islam bahkan disiksa, diboikot, dan kemudian akhirnya diusir dari kota Makkah, sehingga kemudian hijrah ke kota Madinah. Di periode pertama ini Rasulullah menyampaikan wahyu-wahyu sebagai cara berdakwahnya dengan menggunakan pendekatan moral, dengan keteladanan, dengan dialog-dialog dan seterusnya, yang bahkan kemudian sampai disiksa, diancam bunuh dan seterusnya, sampai umat Islam kemudian melakukan hijrah ke Madinah. Itu adalah periode yang pertama, tanpa ada perang. Nah, di periode yang kedua, umat Islam yang berada di Madinah memang kemudian menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap provokasi-provokasi, baik secara verbal maupun perbuatan-perbuatan, bahkan ancaman, siksaan, dan serangan terhadap umat Islam yang ada di Madinah itu. Maka saat itulah Rasulullah mulai menggalang kekuatan untuk melawan arogansi dari kaum kafir Quraisy yang bahkan kemudian menyerang dari Mekah menuju ke Madinah itu. Misalnya kita melihatnya dalam Perang Badar. Itu yang memulai bukan umat Islam, yang memulai adalah kaum Quraisy. Dan kemudian Nabi beserta para sahabat bisa mengalahkannya. Atau di perang yang lain, misalnya Perang Khandaq dan Perang Tabuk. Itu adalah perang di mana Rasulullah melakukan pembelaan terhadap penganiayaan mereka, terhadap pengkhianatan-pengkhianatan mereka yang dilakukan atas perjanjian yang sudah disepakati. Jadi perang-perang yang dilakukan setelah Perang Badar itu diakibatkan karena pengkhianatan. Karena mereka menyelisihi perjanjian yang sudah dibuat. Tidak ada kaitannya dengan Rasulullah menyebarkan agama itu dengan perang untuk menaklukkan musuhnya. Tidak ada. Sehingga konteks ini harus difahami dengan benar. Bahwa di zaman Rasulullah tidak terjadi perang untuk menundukkan lawannya dalam konteks menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu. Bahkan banyak sekali suku-suku bangsa di sekitaran Jazirah Arabia itu kemudian masuk ke dalam Islam setelah ada perjanjian Hudaibiyah, bahwa Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu melalui dialog, melalui diplomasi, dan mengadakan perjanjian-perjanjian. Ada dari Yaman, dari Najran, dari Bahrain, dan banyak sekali suku-suku bangsa di sekitaran Jazirah Arabia itu yang masuk ke dalam Islam dikarenakan mereka memang tertarik dengan wahyu-wahyu yang diajarkan dan keteladanan Rasulullah di dalam mendakwahkan agama Islam ini. Bahkan lebih jauh kita bisa membaca catatan sejarah surat-surat Rasulullah,
kepada penguasa-penguasa sekitar, kepada Romawi, kepada Persia, kepada Mesir, dan seterusnya yang dilakukan secara diplomatik. Jadi strategi utamanya adalah menyampaikan keteladanan secara moral dan ajaran-ajaran yang membawa kebajikan. Yang kedua adalah secara diplomatik. Dan yang ketiga, kalaupun kemudian terjadi peperangan dikarenakan adanya pengkhianatan terhadap perjanjian dan seterusnya, maka Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu melakukan peraturan yang sangat ketat. Satu, bahwa perang di zaman itu tidak boleh menciderai anak-anak, orang tua, para wanita, bahkan tidak boleh merusak lingkungan. Tidak boleh menebang pohon-pohon, binatang, ternak, dan sebagainya, termasuk tempat-tempat ibadah. Itu adalah satu perjanjian atau satu cara yang sangat bermoral di dalam perang yang dilakukan di zaman itu. Maka setelah perjanjian Hudaibiyah di tahun 628 itu, banyak umat Islam masuk besar-besaran, berbondong-bondong dari suku-suku di sekitar Jazirah Arabia itu memeluk Islam. Bahkan kemudian di tahun 630, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Dari satu catatan sejarah yang disebut sebagai Fathu Makkah itu, Rasulullah menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah dan memberikan pengampunan kepada musuh-musuh lamanya yang selama perjuangan beliau itu melakukan provokasi, penyiksaan, pengusiran, penyerangan, dan sebagainya, diampuni dengan penuh bijaksana oleh Rasulullah. Dan sebagian besarnya mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Yang tidak mau memeluk Islam, dibiarkan dan diberi keleluasaan untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Karena Islam memang tidak memperbolehkan Rasul dan kita semua melakukan paksaan agar orang lain memeluk agama ini. Sehingga ketika ada provokasi, narasi-narasi yang mengatakan bahwa Islam disampaikan dengan pedang, dengan dakwah, menundukkan lawannya, dan ketika kalah dalam kekuasaannya, kemudian masuk Islam, itu adalah narasi yang sangat menyesatkan. Ada dua poin penting. Yang pertama terkait dengan dakwah ajaran Islam, dan yang kedua adalah terkait dengan kekuatan politik. Secara agama, secara spiritual, dipastikan tidak diperbolehkan Islam ini memaksa orang lain untuk masuk atau memeluk agama Islam. Itu sudah pasti sangat jelas ayat-ayatnya. Tetapi yang kedua, secara kekuatan politik itu dimungkinkan peperangan itu ada yang menang, ada yang kalah. Dan ketika mereka kalah, ya mereka akan dikuasai secara politik, tetapi tidak untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah dua hal yang berbeda yang seringkali dirancukan oleh orang-orang yang cenderung memprovokasi Islam sebagai agama yang disebarkan, didakwahkan dengan kekuatan pedang atau dengan kekerasan. Maka ayat-ayat tentang perang di dalam Al-Quran harus difahami dalam konteks yang benar. Bahwa perang itu diizinkan oleh Allah terhadap orang-orang yang diperangi. Perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu adalah dikarenakan umat Islam diperangi, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti yang diungkapkan di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Dan ketika mereka menghentikan provokasi, penyerangan, penyiksaan, dan sebagainya, ingin mengajak damai, maka ayat-ayat Allah pun turun untuk menghentikan peperangan itu. Misalnya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 192-193. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
Jadi sahabat sekalian, sangat clear konteksnya di dalam Al-Quran terkait dengan ayat-ayat yang membolehkan bahkan memerintahkan untuk berperang itu. Bahwa konteksnya perang di dalam Islam adalah untuk mempertahankan diri atau untuk menghapus pengkhianatan atau fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Tapi ketika mereka menghentikan semua itu, menghendaki damai, maka Allah pun memerintahkan agar umat Islam membangun perdamaian dengan orang-orang yang tadi memusuhinya itu. Sahabat sekalian, saya kira jelas jawabannya, clear, bahwa provokasi yang mengatakan bahwa agama Islam didakwahkan dengan kekerasan, dengan pedang, itu adalah orang-orang yang tidak paham konteks dari sejarah yang terjadi terkait dengan peperangan itu. Dakwah Islamiyah disampaikan dengan keteladanan, dengan penuh hikmah, dengan ungkapan-ungkapan yang bijak dan mengajak perdamaian, karena itu sesuai dengan nama agama ini, Islam, yaitu agama yang damai dan agama yang berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Salam.